Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang lalu nih ya, tentang jelasan Syekh Imam As-Sanusi, asal kafir dan asal bid'ah. Lanjutannya yang lalu, maka al-ijabul dzati, itu kan? Al-ijabul dzati yaitu asal kafir ya, asal kafir falsafah, filsafat, orang yang selalu menggunakan akalnya, filosof. Ada juga filosof Islam ya, ada juga filosof Islam, filsafat Islam. Ini filsafatnya bisa kita masukkan lah orang-orang liberal masuklah sini itu ya, liberal saat ini masuklah kelompok itu dia, gunakan akal saja semuanya, yang menjadikan zat Allah illan bagi mungkin dengan tiada ikhtiarnya. Bisa pula kalaulah begitu pemikirannya, ya alam ini ada ya dengan sendirinya, ada dengan sendirinya nih. Dialatkannya bagi Allah Tuhan kita. Oh tidaklah, selain Allah makhluk. Sama seperti orang-orang dahri ateis, padahal mereka pun secara hati nurani mengakui Allah itu ada, cuma tidak menurut jalan syariat kita. Sama seperti orang kafir, baik itu orang Nasrani ya, orang Yahudi mengakui mereka Allah itu ada, cuma ada cabangnya, ada anak, tapi Allah itu ada, tetapi i'tiqadnya salah menurut syarak kita ya, mentauhidkan salah cara bertuhankannya salah, maka dikatakanlah Tuhan mereka ilahul batil, Tuhan kita ilahul haq. Ini jadi kalau kita lihat yang ijabul dzati ini saat ini banyak ini, seolah dia tak mengakui Allah itu yang menjadikan seluruh isi alam ini. Maka dia pun berpikir ya apa kehendak dia, inilah alam katanya. Nah dia hampir sempat dulu kalau kita lihat pola pikir awal-awal seperti Rocky Gerung awal-awalnya, karena agak berubah kata orang itu, sesuka hatinya berpikir begitu. Tak begitu ya, bahwa seluruh isi alam ini bekas kodratnya Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itulah yang menjadikannya, Allah Ta'ala itulah yang menentukannya. Nih contoh ijabul dzati ya.
Kemudian dan at-tahsidul aqli, asal kafir barahamah daripada kaum filsafat, ya, falasafah, hingga dinafikannya nubuwah, ditolaknya, tidak ada tuh kenabian. Ini mereka kafir barahamah. Barahamah itu penyembah berhala juga. Mereka menafikan nubuwah, tak ada itu kenabian, sama semua manusia ini. Oh, tak begitu ya. Nabi, Rasul Allah jadikan, malaikat Allah jadikan, berbagai macam bentuk makhluknya menunjukkan kayanya Tuhan kita. Dipilih oleh Allah malaikat, dipilih oleh Allah Nabi dan Rasul dari jenis manusia, sama dengan kita manusia jenisnya, tapi tak sama manusianya kita dengan Nabi dan Rasul. Kenapa begitu? Kayanya Allah Tuhan kita. Berarti membawakan kita ini hamba, semakin menguatkan kita bertuhankan pada Allah. Memang sungguh maha kaya Tuhanku ini, maha kaya Tuhan kita ini. Apa saja diperbuat sekehendaknya, sekehendaknya, dan apa saja yang ia perbuat tak pernah pakai akal fikir rencana, tak pernah. Pokoknya yang ia perbuat, apa yang ada dalam iradahnya, tak pernah salah. Berarti selain Allah, apa yang di langit di bumi ini yang ada itu atas iradah, kehendak Allah, atas kehendak Allah. Berarti ketika ada perbuatan, contoh di tengah kita manusia ini yang tak patut pada pandangan kita, berarti kalau kita kembalikan ke hakikatnya, itu semua ada sudah kehendak Allah. Dalam kajian disampaikan, kan tak boleh tuh adab kalau kita bermasyarakat bercerita begini di luar daripada kajian, nampak kita orang maksiat, udah begitulah Allah tentukan dia. Oh, janganlah begitu. Dalam ngaji ya jelaskan dia, iya. Tapi dalam kita kesehariannya, dipulangkanlah yang tak baik itu, yang tak elok itu, kekhilafan, kelalaian kita. Ya. Kekhilafan, kelalaian kita. Dalam kajian mengaji baru jelaskan dia iman, taat, kufur, maksiat. Hakikatnya itu adalah Allah yang menentukan. Mereka tolak itu kenabian. Kemudian dan asal kafir Mu'tazilah, hingga diwajibkannya atas Allah itu meringat, memperbuat, lebih tepat ya, memperbuatkan apa? Silah dan aslah. Silah itu baik, aslah lebih baik. Mana ada tuntutan Allah berbuat baik dan lebih terbaik? Tidak ada. Kenapa? Yang semua datang dari Allah itu baik semuanya. Coba ketika diberikan Allah nanti balasan pada hambanya yang mukmin satu nih dengan mukmin satu nih, yang di sini mukmin yang ini diberinya balasan pahala sekian, yang sekian, itu terserah dia. Tapi tak bisa dikatakan Allah berbuat tuntutan sama dia, memperbuat ini baik, Allah berbuat lebih baik. Oh, tak begitu, bukan begitu. Sama seperti ini, fadhkuruni adzkurukum. Kau ingat aku lebih ingat kepada engkau. Lebihnya ini bukan tertuju bahwa Allah tuh lebih berbuat baik itu, bukan. Allah akan balas, Allah akan berikan itu rahmatnya. Ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini hak Allah.
Bukan tuntutan Allah berbuat lebih baik lagi, Allah lipat gandakan tuh pahala, berarti inilah yang lebih baik Allah bukan begitu. Dan kalau kita makhluk ni ya, perbuatan kita baik dituntut lebih baik, ya, karena tuntut syarak sama kita. Tuntut syarak. Kita kerjakan salat tahajud 2 rakaat, baik kan? Baik. Maka Allah itu akan lebih memberikan balasan pahala bagi hamba yang lebih banyak beramal ibadah. Maka kita pun kerjakanlah yang lebih baik lagi. Kita kerjakan pula 4 rakaat, baik juga. Mana baik, yang 2 atau 4? Berarti yang keempat lebih baik. Itu dia, lebih baik. Itu ada tuntut syarat. Sama Allah tak ada tuntutan. Ada hambanya berdoa, spontan Allah balas apa yang dia doakan, Allah kabulkan. Ada hamba itu berdoa, yang dipinta belum Allah kabulkan. Tapi apakah Allah katakan tak baik? Baik. Kenapa? Ketika dia berdoa belum dibalas Allah apa dipinta, tapi Allah ganti dengan pahala. Tapi ketika ada orang berdoa, pahala pun tidak, kabul pun tidak, apakah tak baik? Yang katakan tak baik, tetap baik. Kenapa? Haknya, ya kan? Karena haknya, tak ada tuntutannya, miliknya, dia terserahnya, terserah. Nah, ini dia. Jadi tidak ada tuntutan bagi Allah, maka tidak ada silah dan aslah. Bagi Mu'tazilah ada silah dan aslah. Maka perbuatan makhluk itu dianggapnya juga bisa menentukan, tapi dari kuat yang Allah berikan pada makhluk itu yang menentukan perbuatan. Ini kan salah dapat Mu'tazilah. Tak bisa membedakan perbuatan makhluk sebagai ikhtiar dan hamba dan Allah Ta'ala yang menentukan. Sini rusaknya Mu'tazilah. Makanya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari tak betul sudah ini. Bermunajat dia, datanglah dalam tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betulkan ini i'tikad ini. Dia pun mengasingkan dirinya. Ketika itu setelahlah dia mengasingkan dirinya, barulah dia keluar menentanglah ayah dirinya. Ini Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi tidak ada ya perbuatan Allah baik dan lebih baik. Nah, itu tidak ada ya. Tidak ada tuntutan perbuatan Allah itu baik dan lebih baik, nggak ada. Karena semua datang dari Allah itu baik semuanya. Kenapa? Karena hakikat baik betul itu milik Allah. Nah, itu dia. Maka tidak ada lebih kurang, itu tidak ada. Karena sempurna itu milik Allah Ta'ala. Sempurna hanya milik Allah. Kalau kita ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan ya. Karena tempat kita mahallul insan khata'un aw nisyan. Tempat manusia kalau tak salah lupa. Mana sempurna kita? Kalau tak salah lupa, itu pasti. Tapi tidaklah manusia namanya kalau tidak ada merubah salah dan lupanya. Hidup terus dalam salah saja, enggak lah. Lupa saja kan ya. Walaupun begitu, yang jadi kesalah lupa itu siapa? Hakikatnya baik juga, ada tidak baiknya?
yang lupa nih. Tetap dengan baiknya, kenapa lagi puasa kita? Latihan tawaf di pajak sentral, manasik, putar keliling terus. Pas pula panas pula Ramadan, pulang sampai ke rumah, sisa bukan ada di kulkas tuh, lupa dia ketika itu. Tabuk minum dah selesai semuanya. Ya Allah, nikmatkanilah minum kurnia ni katanya. Alhamdulillah. Selesai, kata anaknya, tidak mak puasa. Astagfirullah, lupa mama ada di puasa. Nikmat tidak? Sedap. Berarti lupa pun Allah jadikan itu baik juga. Tapi itu pula yang tak boleh minta-minta, ya Allah lupakanlah aku ya Allah. Jangan. Lupakan aku. Bahaya lupa nih. Udah ingat-ingat pun lupa, bahaya. Tak boleh yang minta ya. Allah Maha Suci, Subhana man la yanamu. Maha Suci Allah. Kalau kita ni udah pasti tuh lupa dan salah ya. Kemudian at-taqlidur radi, ini juga asal kafir yang menyembah berhala, barahamatu berhala dan lainnya, hingga berkatalah mereka itu kami ni begini, ya, ikut mak ayah kami, ya begitulah. Itu maksudnya ya. Kalau bahasa kitabnya apa katanya? Berkata mereka itu kami dapat ibu bapak kami menyembah berhala, maka kami pun atas berbuat mereka mengikut. Berbuat mereka itu mengikut. Ada kan payah bahasa itu. Kalau bahasa kita gitu. Apa bahasa kita nih? Kata mereka kami menyembah berhala. Kenapa? Mak ayah kami menyembah berhala. Itu bahasa kita at-taqlidur radi. Kalau bahasa kitab itulah dia. Jika tak kita paham bahasa kitab ini, yang jago bahasa Arab tentu ini asal kafir yang menyembah barahamah dan lainnya, hingga berkata mereka itu kami dapat ibu bapak kami dapat, maksud kami melihat, kami dapatkan, lihat mak ayah kami itu menyembah berhala, kami pun berbuat seperti mereka itu. Itu dikatakan asal kafir juga. Kau kafir kau ini, gak Islam, enggak. Kenapa kau bisa kafir gini? Mak ayahku kafir, mak ayahku nyembah berhala, aku sembah. Dia itu anaknya itu kafir barahamah itu, taqlidur radi lah, ngikut ya. Itu. Kemudian dan rabitul adi, asal kafir tabi'in, ya, tabi'iyah, sesat mereka itu, yang mengikut akan mereka itu daripada orang yang jahil daripada mukmin, maka ditambatkan kenyang itu dengan makan sekira-kira tak dapat menyalahi. Ini juga kafirnya dengan tabiat ikut sesat. Ini paham-paham qadiriyah lah nanti akan bermunculan. Kalau senang aku ni karena aku kerja ni lah, makin senangnya aku ni. Dinasihatinya orang, mau kau susah aja begini nih. Tetangga dia jawab tuh, kurasaku tidak susah, walaupun hartaku tak ada seperti engkau yang banyak,
Tapi aku rasa nikmat saat ini, itulah bodoh kau. Kalau kau macam aku ini, dia, aku kaya saat ini karena kerja pun lah kan kaya aku. Katanya, berarti adat itu menentukan sama dia. Kan salah ini kan, kafir lah itu. Jangan kan. Kalau kau nak kaya, ikut macam aku nih. Tak perlu kau kerja, cukup handphone aja kau pegang. Cuma di belakang surat tanah harus siap-siap. Main judi online rupanya. Tempat kami sana banyak kali cerai suami istri gara-gara judi online. Baru tahu saya rupanya. Si Ustaz udah cerai, tinggalkan puannya. Kenapa? Main chip tuh. Saya cuma chip tuh tak tahu saya cuma apa chip tuh. Chip tuh. Gimana? Apa kartu chip tuh gitu ya? Apa? Cekot apa gitu? Apa? Di atas chip Scott. Ada tahu bapaknya Scott? Tahu? Apa tahu apa? Bodohnya lah kita nih. Tukon. Kau tahu je Scott? Cuma ada Scott tuh. Selop apa? Itulah pokoknya jahatnya saat ini. Saya perlu dikabarin jemaah-jemaah saya udah alhamdulillah udah tamat ngaji, orang tak ngaji lagi. Rupanya ngelapor, Ustaz kata nampak Ustaz, iya tinggalkan puannya. Iya, udah pertama aku tinggal tak ngaji dia lagi, tinggalkan puannya dia. Kenapa rupanya? Main judi itulah, chip tuh katanya. Berjual tanah bagai. Berarti lebih hebat pada sabu lagi pada ini. Ya, tengok jahatnya itu ya. Permainan dunia. Berarti betul nyata kata Nabi sudah akhir zaman nanti. Ya, fitnah dunia itu makin cantik. Kapan katakan makin cantik itu? Yang tak elok itu pun dicantikkan, bukan judi katanya. Ini sedekah, ada sedekah itu namanya banyak. Ada kan? Ada kan? Sedekah kan? Gimana sedekah ini? Begitu. Main judi online tuh ada katanya sedekah katanya. Dicantik tuh ya. Iya. Udah, tak bisa kita balas bukan mana tuh sedekah tuh. Kati tapi sedekah bukan jahatnya tengok. Apalagi tempat maksiat, kalau dulu iya nampak kita tempat maksiat, tempat pelacur, tempat orang yang tak baik. Sekarang enggak, tak laku lagi itu. Kenapa tak laku? Orang di rumah orang bisa berbuat maksiat biasa aja sekarang ini. Biasa aja. Tempat kami sana ada ustaz, dia asal ceramah melawak saja. Pelawak dia memang lucu. Saya pernah dengar dia ketawa-ketawa. Berdua kami duduk situ cuma sholat jenazah. Datang seseorang nanya saya gitu. Ustaz, dia sebelah duduk. Ada ayam orang masuk tempat awak bertelur. Boleh awak baik telurnya Ustaz? Katanya. Mau saya jawab dia usah heran katanya. Orang aja ada bertelur di rumah orang katanya. Seloroh tidak ada, tapi kaji kan. Ketawa dengan, tapi ketawanya begidah hidup manusia ini. Tak malu lagi manusia itu. Maka tidak ada tempat-tempat maksiat pula. Gimana ada tempat-tempatnya lagi kayak dulu? Ada nyata sekarang nih. Disitulah kata Nabi apa? Maksiat itu tak lagi disembunyikan. Nyata sudah. Kata Tuan Guru Jalaluddin, ya, menantu Tuan Guru Osman. Kadang menantu Tuan Guru Osman yang bisa dikatakan betul alim tu Tuan Guru Jalal tu. Artinya
Dia itulah yang menggantikan di rumah mengajar ketika itu. Pun jalan. Apa kata yang ngajar tempat kami sana dulu? Satu saat esok, riba tuh yang ngetok rumah kalian, bukan kalian cari riba tuh katanya. Saat ini betul cakap dia tuh. Kan terang-terangan dah tuh. Diketoknya rumah kita tuh. Ayo sekolah, yuk sekolah, sekolah aja Pak. Modalnya pakai KTP saja. Mekar boyo. Sini tak kena kan? Oh kena virus juga. Pikir percut yang kena. Tapi mudah-mudahan ibu tak ada yang kena kan? Jangan goyang. Ya Allah. Iya. Terang-terangan sudah tak lagi takut-takut orang. Apa lagi? Tempat kami sana tidak lagi malu Pak. Saya pulang mengajar pakai jubah, pakai sal begini, lewat saya sengaja katanya. Sudah saya beli sabu katanya. Gini kan apa itu, apa namanya, mancisnya itu, lampunya itu, saya lewat, alhamdulillah pula, terpetuk pula, dikenal pula. Asal gini berhenti saya gini, ya bapak umur dibuang juga begini. Rupanya petunjuk Allah Ta'ala. Rupanya begitu kata Nabi. Tak dikatakan beriman di antara kamu sebelum kau cintai saudaramu seperti cintai dirimu. Doakan. Mungkin izin Allah doa itu ada yang Allah kabulkan. Yang begitulah sekarang mengaji. Alhamdulillah. Kemana saya datang duduk mengaji. Duduk di mana tempat dia mengaji. Yang begitu tuh. Kan petunjuk Allah itu. Hidayah. Makanya kita tak boleh pandang orang sebelah mata, kecuali yang butuh sebelah mata tak mengapa. Nah itu tak boleh gitu. Maksudnya sepele sama orang, janganlah. Karena hidayah punya Allah, bukan punya awak. Kita ditekun begini, ada jamin kita nanti. Bahkan yang kita begini mengaji ini ada penyakit kita ini yang kita lupa, ini yang takut kita. Maka dalam kitab Sayyidus Salikin tuh, dalam jilid 3 tuh, ini apa katanya? Lebih kau takutkan penyakit hatimu ketimbang penyakit zahirmu. Itu maksiat batin tuh lebih ditakuti karena tak nampak. Berpakaian-pakaian cantik begini, apa salah satunya? Sombong, angkuh, masa dirinya yang lebih. Wah celaka ini, masa dia lebih, rusak nanti. Tuh ya. Nah, dan al-jahrul murakkab. Di apa katanya ya? Al-jahrul murakkab, jahil murakkab, jahil yang bersusun ya. Asal kebanyakan i'tikad filsafat katanya memberi bekas aflak ya, menentukan ini apa yang ada dalam dunia ini, semua menentukan. Yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah ayat, asal kafirnya hasyawiyah. Ini orang kafir apa juga sesat-sesatnya. Maka berkata mereka itu dengan syabih ya, menyamakan dan berjisim. Jadi Allah itu disamakannya dengan makhluk nih, syabih ya, disamakannya dengan makhluk nih. Allah di atas, Allah di bawah, Allah turun. Bila orang-orang Wahabi ini ya, musyabbihah, lebih celaka nanti mereka menuju kepada mujassimah. Ya. Banyak mereka itu musyabbihah. Kenapa? Karena yang mereka pegang itu ayat mutasyabbihat sebagai dalil mereka. Seharusnya
dalilnya ayat muhkamat yang bisa ditakwilkan, ditafsirkan, bukan mutasyabihat. Sini rusaknya mereka. Maka mereka itu kelompok musyabbiha. Makanya bapak ibu cari menantu hati-hati lah ya. Bahkan sana banyak begitu, anggar-anggar jubah, anggar-anggar jenggot, anggar-anggar sembahyang rajin, rupanya neraka juga tempat itu. Salah. Sampai-sampai nanti awak tak ikut pun benci dah sama kita. Anak kita pun udah kuat sama dia, bisa sudah didoktrin sama dia, kita tuh nomor 10 buatnya. Iya. Karena jihad mereka itu adalah menghujah orang, mengkafirkan orang. Itu jihadnya orang Salafi Wahabi itu jihad mereka. Tapi yang bisa mereka rusak. Tapi kalau jumpa lah tak berani mereka berhujah, itu tak mau mereka. Banyak begitu kejadiannya. Anaknya menikah tuh. Tak bisa kita katakan sementara dia rajin ke masjid, alimnya lah dia itu. Kan gitu orang kampung-kampung banyak kan. Ada tengok nanti jalan tunduk, ya Allah waraknya lah dia, warak pula. Begitu. Mana pula begitu syarat orang alim harus rajin ke masjid? Enggak begitu. Waraknya lah dia. Ada sekolah tu buatnya diam saja. Ya Allah tawaduknya lah. Dari mana tawaduk? Kalau kita tahu tawaduk, ya kan? Kalau diam tu tawaduk, bagus bisu tu tawaduk juga. Nah begitu kan? Itu. Kalau sudah jahil murakkab nih, bodoh dia pada dirinya, tak tahu dia itu makhluk nih, bodoh dia ke Tuhannya, tak kenal dia pada Tuhannya. Maka kalau dalam kitab ke-11 surah itu apa? Adapun dikatakan ma'rifah itu membedakan, kalau itu kan membedakan, kalau bahasa Malaysia, antara muhadis dengan qadim. Barang siapa yang tak dapat membedakan antara keduanya, maka jahil murakkablah dia, bodoh ia pada dirinya dan bodohlah dia pada Tuhannya, katanya. Kan itu dalam kitab. Tak kenal depan dirinya. Adapun diri itu terbahagi 3, kan gitu bahasa kan, membelok dia. Ada diri yang terdiri, diri yang terperi, diri yang sebenarnya diri. Bukan dikaji dulu. Nah, cuma hati-hati, banyak belok ada rusak. Maka kita pun tak disuruh ajarkan. Jangankan itu, ad-durun nafis saja pun tak disuruh ajarkan. Ya, kitab durun nafis. Jadi kalau ada orang ngaji kitab durun nafis, ya hebat kali. Kenapa tak diajarkan, tak diperintahkan diajarkan oleh guru kita? Dalam kitab Ad-Durrun Nafis ada sedikit pembahasan tentang martabat 7. Sedangkan cerita martabat 7 dikatakan oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fattani ratusan tahun yang lalu. Dia berkata, pada masaku saja tidak ada yang ahli lagi. Kitabnya itu namanya Tuhfatul Mursalah, khusus belajar kitab martabat 7. Maka terkenal itu Syekh Daud Al-Fattani. Insyaallah kami habis raya nanti motor kami dengan jamaah juga sampai Pattaya, ziarah kepada pengarang kitab. Semalam itu juga jalan, karena pas di mudanya orang tuh praktek sholat jamak biar dapat. Ceritanya kan payah, gue tanya juga lagi, ayo praktek sholat jamak.
kerana ke Bandar. Lupa saya ngasih tahu ibu tu ngaji. Mau saya bilang Jumat Minggu dah saya tahu saya pergi Minggu tu. Nanti malam mau saya WA lah. Lupa. Wah ya Allah, lupa. Minta maaf saya WA. Lupa ibu belakang sana. Mengaji dan lupa kan. Jadi orang-orang yang musyabbihah, orang-orang yang mujassimah sesatlah itu ya. Dikatakannya Allah ya sampai syabih, menyerupai, bahkan dikatakannya berjisim pula, sesat ya, kafir ini. Apalagi dikatanya pula berjihad dan jihad, arah Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di samping mana. Itu dia. Karena apa? Mengambil zohir ayat. Zohir ayat itu mereka kaji dan diambil ini ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah itu ya di atas aras, ya, kalimat di atas itu ya, dan umpamanya. Apa contoh lagi? Yadullah ala fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan tangan-tangan begini, tapi kodrat Allah Ta'ala di atas segala-galanya. Artinya apa? Ketentuan semua makhluk ini takluk pada kodrat Allah. Semua ini bekas adalah perbuatan Allah Ta'ala. Ini dan barang siapa beriktikad bahar atirayah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Halaman berapa? Majmu' semalam tadi baca nih. Berapa? 65. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ketiga. Berkata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hai anak Adam, padakan oleh kamu dengan yang sedikit. Berarti disuruh Allah kita qanaah ya, disuruh Allah kita qanaah, karena qanaah nanti melahirkan syukur. Qanaah melahirkan syukur. Merasa cukup melahirkan syukur. Kalau sudah datang syukur, tertolak hasad. Apa tuh hasad? Dengki. Itu orang dengki itu orang yang kurang bersyukur tuh. Nah, itu dia. Kalau sudah datang hasad, yang timbul nanti adalah rakus. Na'udzubillah ya, berlindung kita pada Allah.
at-takatsur. Ya. Karena orang yang tidak ada syukurnya, pasti dia hasad, pasti dia at-takatsur. Alhaakumut takatsur. Apakah kau tidak tahu apa itu at-takatsur? Bermegah-megah, congok. Seandainya nak cucu Adam tu, kata Nabi, diberikan satu ladang emas, tak akan merasa puas, cari lagi, tak akan berhenti hatta zurtumul maqabir, sampai mulut mereka disumpal dengan tanah, masuk kubur baru berhenti itu. Kenapa? Tidak ada qanaah, tidak ada syukur. Padakan olehmu dengan yang sedikit, supaya kayalah engkau. Apa makna kaya di sini nih? Senang hatimu. Kalau sudah kau padakan apa yang ada ini, cukup sudah kau rasa tuh. Tak resah, tak gelisah dia. Apapun yang ada, alhamdulillah, syukur. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang alamatus sa'adah, tanda orang bahagia. Urusan dunia ia selalu melihat ke bawah, timbul syukur. Kan itu alamatus sa'adah arba, tanda orang bahagia itu kan 4. Pertama apa? Ingat saja dia akan dosa salahnya. Ingat saja dengan dosanya dia, sehingga dia pun terus dalam tobatnya pada Allah. Yang kedua apa? Lupa dia dengan kebaikan yang ia perbuat, karena dia yakin kebaikan apapun yang ku perbuat, cukup Allah sajalah yang akan membalasnya. Kenapa? Kalau ku harapkanlah nanti manusia membalasnya, berapalah. Cukup ku berikan sama dia. Ku masakkan pulut, ku ambil daun pisang, ku bakarkan, ku buatlah dari durian lagi, apa diolah, sedap bu. Ya Allah, tabkar itu ya. Ku antarkan dia, paling pun balasan kolak pisang, balasannya. Ku beli sengaja cumi itu yang besar-besar sedikit, 100.000 sekilo. Ku keluarkan isi perut cumi itu, baru ku masukkan ke dalamnya pulut. Sedap tuh. Awatarkan ke orang. Paling kuat lemang yang pinggir jalan beli gini gawat. Itu dia. Maka dikatakan oleh Luqman ini hidup di zaman Nabi apa tuh? Nabi apa? Lupa. Nama Nabi Daud. Luqman. Gelarnya Al-Hakim, artinya ahli hikmah. Bercakap dia kepada anaknya, Taran, hi anak, wajib kau ingat 2 perkara, wajib kau lupakan 2 perkara, selamat kau dalam dunia ini. Apa tuh ya? Pertama, wajib kau ingat Allah Tuhanmu. Dimanapun kau berada, wajib kau ingat. Kalau sudah betul ingatmu kepada Allah Tuhanmu, tak akan berani kau bermacam-macam. Kenapa? Karena yakin kau Allah tuh lihat kau. Yang kedua, wajib kau ingat apa? Mati. Kenapa? Ya tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Baru aja kita digak-gelak, kita ketawa. So apa yang udah dengar? Sabtu besok, Ustadz, ibu-ibu yang dekat Ustadz yang agak-agak belakang sedikit, Ustadz, yang mana orangnya?
Itu Ustaz, bapak-bapak yang pakai kacamata yang agak tebal sedikit, yang mana orang? Umpamanya meninggal semalam Ustaz, alhamdulillah, untung saja Ustaz, habis sembahyang duha tuh meninggal dia, alhamdulillah. Umur iya kalau elok lah ceritanya, kalau yang tak elok pas pula main apa tadi, yang pula selok apa tadi, main pas main begini-gini pop mati. Kata Bahipat juga lah jamaah yang hadir, kaifa nusyahidu hadzal main khair. Untung tak salah cakap Ustaz Ipat bercakap, kalau salah tidak apa bercakap. Jamaah yang hadir, bagaimanakah persaksian kita semasa hidupnya, apakah dia betul orang yang baik? Putus pertanyaannya nih, jangan usah bertanyaan itu ya. Persaksian jenazahnya apakah baik atau tidak? Baiklah bu, udah dimandikan, udah dikafani, disembayangkan, baiklah udah itu. Didoakan pun lagi. Itu dia. Wajib kau ingat apa? Mati. Al-mautu ya'ti baghtah. Mati datang tanpa pemberitahuan. Ini dia. Karena prosesnya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tak bisa dimundurkan atau dimajukan walau barang sesaat pun. Nak lari kemanapun kita, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah, walaupun di kerangkeng besi sekalipun awak sembunyi, dan namanya mati pasti akan datang kepada kita. Dua perkara wajib kau lupakan, kata Luqman. Pertama, segala dengki orang sama engkau, jahat orang sama engkau, jangan kau ingat-ingat. Berat tidak? Berat kali. Segala jahat orang sama engkau wajib kau lupakan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika uqbattar, kata Allah. Kau balaslah yang tak baik itu dengan baik, maka kau dapatkan sebaik-baik tempatlah nantinya. Lupakan. Yang kedua, wajib kau lupakan kebaikanmu sama orang. Jangan kau harapkan dia balasnya. Tak boleh. Kenapa? Engkau tak yakin Allah Tuhanmu kaya. Rugi kalau kau berharap dia buat baik kepada engkau. Maka dikata pepatah, ketika kau gantungkan harapanmu kepada Allah, engkau pasti akan bahagia. Tapi ketika harapan kau gantungkan kepada makhluk nih, siap-siaplah kau akan menuai kekecewaan. Ya kan? Kalau dulu kau takut, pokoknya nanti kalau saya duduk, tenang aja Bapak Ibu, semua gratis, semua gratis. Apakah digaji nih benar gratis semuanya? Dah duduk, jangankan rakyat mengeluh. Beberapa hari yang lalu ada DPR-nya berdatang cerita, ngeluh pula ada kawan. Apa bahkan kita rupanya? Tahu Ustaz, dah begini Ustaz, masing-masing lamarkan diri Ustaz, tinggalkan nyawa. Walaupun awak sudah duduk, tapi kalau kita tak ada atasan kita gimana Ustaz? Iya, curhat pula dia. Senang kau diam, kau susah kau ada sama aku. Itu kata Samsul Arifin almarhum. Kata Samsul Arifin gubernur, kalau nak jadi ya katanya, ngelesoh rumahku katanya ke kampung. Ya, begitu. Oh bukan kata Samsul, ada kata siapa? Ada Ustadz Nasir, terkenal tuh Ustadz Nasir di Stabat, pernah dengar namanya? Ustadz Nasir, dia guru madrasah juga, dia P3N juga tuh. Dia kadang ngajar tuh Ustadz Nasir tuh. Ustadz tapi preman. Wah, handal tuh. Kemana pergi? Naik kereta saja. Dibegal orang di dekat apa sini? Dekat Bulu Cina apanya? Masini. Turun main dia. Di koron orang tuh. Tak apa-apa, alhamdulillah. Ditetak orang tuh aku katanya. Terjatuh aku. Untung saja bajuku yang kuyak katanya. Baju yang kuyak. Ustadz Nasir terakhir tak kasih lagi anaknya, jangan lagi apa babah kata kami kasih babah lagi, ngajar lagi untuk bikinnya kereta, jemput orang.
Ustaz Nasir almarhum yang di Setapat ngajar ke Percut, jauh tidak tuh, jauh ke Percut. Itu dia. Cuma terakhir tak dikasih lagi dia, datang cuma dijemput-jemput aja lah, macam Ustaz Ipat lah, ngajar ke Setabat sana jauhnya, luar biasa ya. Nah, disuruh kita qanaah ya, dan tinggalkan olehmu dengki. Kan tadi kan orang yang tak qanaah bisa ke dengki, karena tak ada syukur dengki datang ya. Tinggalkan olehmu dengki supaya apa? Senang hatimu. Kalau ada dengki hati kita ini penuh saja dada, kata orang kampung, sesak saja dia, gelisah. Apa kata orang? SMS. Senang melihat orang susah, tetangga tuh beli TV macam pintu tuh tegak besarnya, dia yang tanya asam lambungnya. Kenapa mak? Kata anak usah tetap mak ni dulu. Mak mau payah, tiba-tiba dia datang sakitnya. Ayah ni peka, bukan tak peka ayah tak tahu. Rupanya dia tak ganti TV rumahnya. Ya, susah dengan orang senang, senang dengan orang susah. Kenapa? Tak ada syukurnya, tidak ada qanaahnya. Jauhkan olehmu akan segala amal yang haram, supaya apa? Ikhlas engkau pada agama ini, ikhlas kau beribadah. Jauhkan perbuatan yang haram. Ini rusaknya, hati-hati kita nih. Dan barang siapa meninggalkan, ia akan mengupat-ngupat orang, niscaya zahirlah kasih baginya. Tinggalkanlah mengupat-ngupat. Kenapa? Orang yang mengupat-ngupat ini pun nantinya akan memberikan fitnah kubur yang besar. Na'udzubillah. Itu cerita dari Abu Lis Asy-Syamarqandi. Tinggalkan mengupat-ngupat. Kemudian, dan barang siapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia, sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu. Menjauhkan dirinya pada segala manusia maksudnya tidak suka kumpul-kumpul yang tak baik. Ini kan kumpul baik. Jadi kalau nunggu Tena, nunggu dia, saya rasa 1000 salat dapat. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala. Asal tak bercakap mungkin sebelah cerita dia. Bila Ustaz datang ni, kenapa belum datang tadi? Bila Ustaz datang, ingin hati cepat datang, berembuk rumah mama kali. Iya, mengatur jadwal dalam mengatur waktunya. Mama nanti peringaji, abang kami sakit di rumah sakit dan nanti mau ke rumah sakit berlangsung. Abahnya Bahalim, Abah Bahalim itu diangkat sama mertua dulu, jadi sakit operasi. Jadi ngatur waktu gitu. Setiap ngomong-ngomong tengok waktu dah cepat, sibuk lah tadi di rumah. Jam 7 lewat dah. Jadi jauh dari manusia, tak kumpul dengan orang-orang yang bawa yang tak baik. Maka kita disuruh kumpul dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Jadi kalau kumpul kita baik, alhamdulillah. Kumpul ceritanya baik, kita umpamanya bagi ilmu, jadi dia anak kah, baguslah. Cara buat kue cuma enaknya, baguslah itu. Ini kumpul cerita pelai ceritanya, begini begitu, begini begitu, umpat ludahkan atas kena muka awak tu kan. Ini dia, kena muka sendiri kita.
Dan barang siapa sedikit perkataannya, niscaya sempurnalah akalnya. Sedikit cakapnya, sempurnalah akalnya. Ya, betul maksudnya. Kalau udah banyak cakap, banyak tak betul berfikirnya. Ini dia. Dan barang siapa ridho ia dengan barang yang sedikit, sesungguhnya percaya ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei anak Adam, engkau dengan barang yang engkau ketahui tak engkau amalkan, maka betapa engkau menuntut akan ilmu yang kau belum yang kau ketahui. Ada ilmu tak kita amalkan, tunggu saja nanti itu. Padahal jelas nyata itu nanti dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian, hai anak Adam, kau kerjakan dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lamanya, dan kau himpunkan akan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Hei dunia, dinding olehmu akan dangu daripada orang yang loba akan dikau, daripada orang yang menghendaki kelebihan, daripada jadikan olehmu akan dirimu manis pada mata segala orang yang menilik kepadamu dan segala orang yang gemar kepadamu. Jadi kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa jangan sempat dunia dan segala keindahannya ini menutupkan kita, menutupkan mata kita, menutupkan hati kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kita pada Allah, diberikan Allah terus kita hidayah taufiknya, selamat kita nanti kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah ya Allah. Alhamdulillah. Silakan ada bertanya sedikit yang boleh. Ya. Mati. Iya, makanya ahli sufi itu kan mengangkat hadis Nabi, mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum mati. Dalam dunia ini, maka mati itu ada berbagai ya. Ada namanya mati hissi, ada mati ma'nawi. Maka dikatakan di dalam kitab Syairus Salikin tuh ada juga namanya Rabithah Kubur. Rabithah Kubur. Makanya sebahagian ahli sufi mengamalkan Rabithah ini supaya hatinya semakin yakin kepada Allah Ta'ala dan yakin dengan ketentuan yang Allah berikan nanti kepada kita. Maka dalam tarekat Naqsabandiyah Al-Khadidiyah ada diamalkan namanya Rabithah Kubur. Dia bayangkan nanti tatkala dia terbujur kaku, tak punya daya upaya apapun, dimandikan orang, dikafani orang, disolatkan orang, ditanamkan orang, dihinjak orang, tak berdaya apapun. Ketika itu apa yang jadi kawan kita? Ini dia kan. Itu jadi pada ahli sufi itu betul tuh ada begitu, mesti ya. Ada yang lain? Cukup? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما اللهم ارزقنا عملا اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من الشر العاقب وسوء الخاتمة اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.